akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini dengan judul Membangun Persatuan, Pidato Penuh Rahmat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan semua berkat-Mu kami mau belajar firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, pada saat kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini, yaitu kehidupan yang dibentuk Kristus dan perkataan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Kemarin kita sudah membahas tentang perubahan pakaian yang dramatis. Sekarang Rasul Paulus dia berbicara tentang bagaimana membangun persatuan, pidato penuh rahmat. Kalau kita membaca di dalam Efesus 4 ayat 25, di sana dikatakan, apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Kemudian jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan dia mengatakan supaya jangan berdusta, jangan ada perkataan yang sia-sia. Kita harus menghidupkan satu kehidupan yang baru. Jadi yang pertama kita harus menyingkirkan dusta dan berbicara kebenaran. Kemudian yang berikut, kepalsuan dan kemunafikan itu merusak hubungan dan menghancurkan kepercayaan. Di sisi lain, kebenaran membangun kepercayaan dan keyakinan, menguatkan hubungan dan menjaga persatuan. Kemudian yang berikut, apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Jadi ada dendam itu tidak boleh. Tetapi marah untuk kebaikan itu adalah hal yang baik, seperti kita memarahi anak-anak kita yang melakukan kesalahan, tetapi dengan penuh kasih atau dengan penuh cinta. Kemudian jangan mencuri. Jadi bagaimana kita membangun persatuan, tetapi bekerjalah. Mencuri memiliki banyak bentuk, dari mulai mencuri secara langsung hingga menahan apa yang secara hak milik orang lain, hingga menghancurkan nama atau nama baik orang lain, yaitu kita juga sudah termasuk mencuri. Kemudian menjaga lidah, dan biarlah perkataanmu membangun. Jadi perkataan kita tidak seharusnya berkata kotor, atau kita memaki atau bergosip. Itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian dalam membahas tentang dosa dalam perkataan, maka Rasul Paulus dia menyatakan bahwa ada 3 hal yang harus kita tunjukkan di dalam membangun persatuan. Yaitu yang pertama, baik untuk membangun. Jadi pada saat kita mengucapkan perkataan, kita harus memikirkan apakah itu baik untuk membangun. Kemudian yang kedua, itu di mana perlu. Jadi kita harus melihat kebutuhan orang tersebut atau apa yang akan kita katakan dan akibat yang ditimbulkan oleh perkataan kita kepada sesama kita. Kemudian yang berikut, mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi Kolose 4 ayat 6 dia menyatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya perkataan kita harus digarami oleh kasih ilahi, harus dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dengan demikian perkataan kita adalah untuk membangun persatuan jemaat dan tubuh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam mempelajari sekolah sahabat. Amin.